Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Tanah Jawa. Mungkin di video kali ini berbeda dengan cerita Tanah Jawa yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan Wali Songo. Kali ini saya akan menceritakan sosok siapakah Syekh Siti Jenar. Oke, langsung saja saya akan menceritakan kisah hidup Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar adalah satu orang yang mempunyai peran penting dalam menyiarkan dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat kontroversial sehingga bisa menyesatkan banyak orang, terutama umat muslim. Ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap kontroversial ini membuatnya dianggap sesat oleh para wali songo. Untuk mengetahui kisah dari Syekh Siti Jenar yang sebenarnya, kamu bisa mendengarkan video atau melihat video kali ini. Syekh Siti Jenar ini mempunyai banyak versi terkait asal-usulnya. Beliau juga mempunyai nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Selain itu, di berbagai literatur ada pula yang menyebutkan kalau ia lahir di Persia tahun 1426 Masehi atau 1346 Hijriah. Namun di dalam kitab Negata Kertabumi menyebutkan kalau beliau lahir di Semenanjung Malaka. Beliau juga mempunyai seorang ayah yang bernama Syekh Datuk Saleh. Bahkan konon ada yang menyebutkan kalau Sunan Ampel merupakan ayah dari Syekh Siti Jenar. Namun terdapat literasi lain yang menyebutkan kalau beliau adalah keturunan dari Cirebon dengan mempunyai nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil, di mana beliau lahir di Pakuan Caruban yang saat ini dikenal sebagai Cirebon. Selain itu, beliau juga sangat dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Abang, dan Syekh Lemah Abang. Bahkan versi lain menyebutkan kalau Syekh Siti Jenar mempunyai nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail, sedangkan nama aslinya merupakan Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ketika beranjak dewasa, beliau mempunyai gelar sebagai Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Bahkan nama Syekh Siti Jenar didapati setelah dieksekusi mati. Beliau juga menempuh pendidikan yang cukup lama, bahkan mampu menguasai ilmu agama Islam ketika menjalani pendidikan di Baghdad atau Irak. Syekh Siti Jenar diajar oleh guru Yahudi yang dimana guru tersebut menyamar sebagai Muslim. Walaupun diajarkan oleh seorang guru Yahudi, beliau akhirnya dapat mampu menguasai berbagai ilmu agama. Sang guru yang mengajari beliau tersebut mempunyai nama Abdul Malik Al-Baghdadi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ketika menuntut ilmu pendidikan di Baghdad atau Irak, beliau sangat tertarik untuk mempelajari ilmu tasawuf. Beliau sangat serius saat mendalami pembelajaran, sehingga akhirnya mampu menguasai ilmu tersebut. Untuk mempelajari ilmu tasawuf tersebut, beliau bahkan harus berguru pada Syekh Ahmad Baghdadi yang mempunyai aliran tarekat Akmaliyah. Bahkan Syekh Siti Jenar tersebut
juga menganut aliran yang sama seperti gurunya itu. Bukan hanya menganut tarekat Akmaliyah, beliau juga menganut tarekat Sataria. Beliau mempelajari tarekat tersebut dari sepupunya yang merupakan seorang guru rohani. Setelah sempat menempuh pendidikan di Baghdad atau Irak, beliau akhirnya mampu melakukan suatu hal yang mulia, yaitu memberikan ajaran ilmunya di Malaka. Setelah selesai di Malaka, beliau juga mengajarkan ilmunya di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Giri Amparan Jati. Selama di sana, beliau tinggal bersama sepupunya yang bernama Syekh Datuk Kahfi. Selama di Giri Amparan Jati, beliau mampu memberikan ajaran mengenai agama Islam. Bahkan lewat pembelajarannya itu, sampai membuatnya memiliki banyak murid dan pengikut dari berbagai golongan. Ada yang dari masyarakat umum sampai golongan atas seperti bangsawan. Setelah mempunyai banyak murid dan pengikut, beliau akhirnya mampu membuat pondok pesantren di Dukuh Lemah Habang, Cirebon. Didirikannya pondok pesantren itu semata-mata hanya untuk belajar dan memberikan pendidikan bagi muridnya. Nah, dari berdirinya pondok pesantren itu membuat beliau dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Selanjutnya saya akan menceritakan Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh para wali songo. Beliau mendapatkan hukuman mati dari para wali songo menurut surat Siti Jenar tahun 1917, Babat Purwareja dan surat Nitimani. Beliau dihukum mati karena dianggap menyesatkan. Cerita Purwaka Caruban Nagari menyampaikan bahwa Sunan Kudus sampai harus menggunakan keris pusakanya, yaitu Kantanaga, untuk menghukum matinya Syekh Siti Jenar. Keris pusaka itu dimiliki oleh Susuhunan Jati Purba atau Syekh Datuk Kahfi, atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang dipinjam dari Sunan Kudus. Proses hukuman mati itu dilakukan pada 1505 Masehi yang dilakukan di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kesepuhan Cirebon. Setelah itu jasad beliau dimakamkan di Mandala Anggaraksa Cirebon. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai cerita dari Syekh Siti Jenar, mulai dari asal-usul pendidikan hingga cerita di balik hukuman mati. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa support dan dukung terus channel Kuli Project. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.